Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pasti pernah mendengar kata narsis atau narsisus. Ya. Saya sendiri membaca untuk pertama kali tahun 2005 setelah membeli sebuah novel yang sangat bagus yang berjudul The Alchemist yang ditulis oleh Paulo Coelho. Saya ingin menceritakan tentang narsisus. Ya. Narsisus, ada yang menyebut kisah Narsisus ini sebagai sebuah mitos, myth. Ada juga yang menganggapnya sebagai legenda. Dalam mitos atau legenda, Narsisus dikisahkan sebagai seorang pemuda tampan dan memesona. Hampir setiap hari Narsisus akan mendatangi sebuah danau, lalu duduk di tepiannya. Banyak orang yang berkata bahwa Narsisus sengaja duduk di tepi danau untuk mengagumi keindahan diri yang dimilikinya. Ini yang disebut dengan pandangan outsider, ya, atau orang luar. Hari berganti, musim berubah. Narsisus setia melakukan kebiasaannya untuk duduk di tepi danau. Ini adalah sebuah kebiasaan yang akhirnya diketahui oleh banyak makhluk, termasuk dewi-dewi hutan yang tinggal di dekat danau. Hingga suatu pagi, Narsisus tampak begitu masgul dengan pesona diri yang dipantulkan oleh air danau yang jernih. Sehingga ia terjatuh dan tenggelam tak terselamatkan. Konon tepat di titik Narsisus terjatuh, tumbuh sekuntum bunga yang juga sangat indah, yang kemudian dinamai dengan namanya, Narsisus. Orang-orang menyebut bunga itu sebagai Narsisus. Ya, Narsisus adalah nama seorang pemuda tampan, sekaligus nama untuk sekuntum bunga yang juga sangat indah. Ada satu hal yang menarik dalam buku Paulo Coelho itu, ya. Dikisahkan bahwa tidak lama setelah Narsisus mati tenggelam di danau, dewi-dewi hutan mendatangi sang danau. Saat itu air danau yang biasanya segar dan menyegarkan, yang biasanya jernih, menjadi sedikit keruh dan telah berubah rasa menjadi begitu asin. Usut punya usut, rupanya sang danau sedang menangis sehingga airnya menjadi asin. Dan demi menyaksikan itu, dewi-dewi hutan bertanya, "Wahai danau, mengapa engkau menangis?" Danau menjawab, "Aku berduka karena kini Narsisus telah tiada." Salah seorang dewi berkata, "Sangatlah wajar jika engkau menangis, wahai danau. Sebab hanya dirimulah yang paling sering menikmati keindahan dan pesona yang dimiliki oleh Narsisus." Sejurus kemudian sang danau tampak diam dan bertanya, ya, apakah Narsisus itu tampan dan memesona, wahai Dewi?" Sang Dewi kini yang terkejut, ya. "Tentu saja, oke. Lah, bagaimana kamu ini? Bukankah setiap pagi Narsisus bercermin di airmu yang bening?" Sang danau terdiam cukup lama. There was a moment of silence, ya. Ada jeda yang hening. Lalu dalam nada lirih, danau berkata, "Hingga detik ini aku tidak tahu kalau Narsisus itu benar-benar indah. Karena setiap ia berlutut di dekat tepianku, aku melihat ke dalam dua bola matanya dan terlihat ketulusan di sana. Di dalam dua matanya yang tulus itu, aku melihat pantulan keindahan diriku. Sungguh, melalui mata Narsisus, aku menyadari betapa indahnya diriku." Ini cerita yang memikat, ya, sangat memikat. Bagaimana sang penulis kemudian membuat ending yang bagi saya saat itu unpredictable, ya. Karena bagi banyak orang, Narsisus adalah
orang yang narsis, yang sibuk mengagumi keindahan yang dimilikinya. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Narsisus menjadikan matanya sebagai cermin agar danau dapat menyaksikan kebeningan dan keindahan air yang dimilikinya. Ini saya kira cerita yang sangat bagus untuk menjelaskan apa yang orang Eropa, orang Barat dikatakan, nothing is what it seems. Ya, atau don't judge a book by its cover. Apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Apa yang terlihat sombong belum tentu arogan. Setelah membaca kisah Narsisus, jika ada orang yang mengatakan, "Hei, kamu narsis," saya memilih untuk diam, seraya berharap biarkanlah waktu yang mengajarkannya tentang makna sejati dari kata narsis. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.